Nadira membuka matanya 5 menit sebelum alarm di ponselnya berbunyi pukul 5:30 pagi. Itu adalah kebiasaan yang terbangun selama bertahun-tahun. Disiplin yang ia tanamkan sejak memulai karirnya di sebuah firma arsitektur ternama di ibu kota. Baginya, pagi hari adalah momen paling hening dan berharga. Waktu di mana ia bisa menyusun rencana kerja seharian penuh sebelum dunia di luar sana mulai menuntut perhatiannya. Ia melirik ke sisi kanan tempat tidur. Gilang, suaminya, masih terlelap dengan pulas. Selimut tebal menutupi sebagian tubuhnya, hanya menyisakan rambutnya yang sedikit berantakan. Nadira tersenyum tipis. Gilang selalu seperti itu. Dunianya baru dimulai jauh setelah matahari terbit. Mereka sudah menikah selama 5 tahun. Pertemuan mereka terjadi di sebuah pameran seni, di mana Gilang dengan pesonanya yang luas dan pengetahuannya yang luas tentang seni berhasil memikat hati Nadira. Saat itu, Gilang adalah seorang pemuda penuh ide cemerlang, berbicara dengan penuh semangat tentang perusahaan rintisan di bidang teknologi kreatif yang sedang ia bangun. Nadira, yang saat itu baru menapaki jenjang karir, melihat masa depan yang cerah dalam diri Gilang. Ia mendukungnya sepenuh hati, baik secara moral maupun finansial. Percaya bahwa semangat suaminya akan membawa mereka ke puncak kesuksesan bersama. Namun, 5 tahun berlalu, dan perusahaan rintisan itu tak pernah benar-benar lepas landas. Selalu ada saja alasannya. Investor yang menarik diri di saat-saat terakhir, pasar yang belum siap, atau rekan bisnis yang tidak sevisi. Perlahan tapi pasti, Nadira menjadi satu-satunya penopang ekonomi keluarga. Rumah 2 lantai yang mereka tempati di kawasan yang cukup asri, mobil SUV perak yang terparkir di garasi, hingga gaya hidup mereka yang nyaman, semuanya adalah buah dari kerja keras Nadira. Gilang, di sisi lain, seolah merasa nyaman dengan perannya sebagai suami yang sedang merintis usaha, menghabiskan hari-harinya dengan pertemuan-pertemuan yang jarang membuahkan hasil dan riset yang lebih sering berakhir di depan layar laptop untuk bermain game. Nadira tidak pernah mempermasalahkannya secara terbuka. Ia mencintai suaminya. Ia masih berharap suatu hari nanti Gilang akan menemukan jalannya. Ia hanya terus bekerja lebih keras, mengambil lebih banyak proyek, dan memastikan pundi-pundi di rekening banknya cukup untuk menutupi semua kebutuhan dan keinginan mereka. Ia hanya meminta satu hal dari Gilang, kejujuran. Baginya, selama mereka saling terbuka, masalah apapun bisa dihadapi bersama. Pagi itu, setelah mandi dan mengenakan setelan kerjanya yang rapi, Nadira turun ke dapur untuk membuat sarapan sederhana dan secangkir kopi hitam. Aroma kopi yang menguar memenuhi ruangan, memberinya sedikit energi. Ia punya presentasi penting dengan klien dari luar negeri hari ini, sebuah proyek besar yang bisa menjadi lompatan besar bagi karirnya. Pikirannya sudah penuh dengan data, desain, dan strategi negosiasi. Saat itulah Gilang muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya kusut khas orang baru bangun tidur, namun dengan ekspresi yang dibuat-buat panik. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya masih acak-acakan. "Nadira, sayang, gawat," ucapnya dengan suara serak. Nadira menoleh, sedikit mengernyitkan dahi. "Gawat kenapa? Gilang, kamu sakit?" "Bukan aku, tapi Mbak Winda," jawab Gilang cepat, melangkah mendekat. "Barusan ibunya telepon aku. Katanya Mbak Winda semalam drop lagi. Demamnya tinggi sekali, badannya lemas sampai tidak bisa bangun." Mbak Winda adalah kakak satu-satunya Gilang. Nadira tahu bahwa kakak iparnya itu memang punya riwayat penyakit lambung kronis, tapi tidak pernah terdengar separah ini. "Ya ampun, kok bisa? Sudah dibawa ke dokter?" tanya Nadira. Rasa khawatirnya mulai muncul. Ia meletakkan cangkir kopinya dan memberikan perhatian penuh pada suaminya. Justru itu masalahnya. Dia tidak mau ke rumah sakit. Katanya trauma. Ibunya bingung. Aku juga bingung. Tadi dokter pribadinya menyarankan untuk coba tebus obat baru. Obat paten dari luar negeri. Katanya bisa membantu meredakan kondisinya sementara waktu sebelum dibujuk ke rumah sakit. Tapi obatnya mahal dan hanya ada di beberapa apotek besar. Jelas Gilang panjang lebar. Sorot matanya menunjukkan kecemasan yang tampak begitu nyata. Nadira terdiam sejenak. Otaknya yang biasa bekerja cepat kini mencoba memproses informasi. Lalu,
Apa yang bisa aku bantu? Gilang menatapnya dengan tatapan penuh harap. Aku harus ke sana sekarang, sayang. Antar obat dan lihat kondisinya. Tapi mobilku kan lagi di bengkel. Sudah 3 hari ini belum selesai juga. Boleh aku pinjam mobilmu? Aku janji tidak akan lama. Setelah antar obat dan memastikan keadaan Mbak Winda stabil, aku langsung pulang. Nadira menatap suaminya. Ada sepersekian detik keraguan melintas di benaknya. Bukan karena ia tak percaya, tapi lebih karena hari ini adalah hari yang sangat penting baginya. Mobil itu, sebuah SUV perak metalik, adalah aset berharga yang ia beli dengan bonus pertamanya sebagai manajer proyek. Ia merawatnya dengan sangat baik. Hari ini aku ada presentasi penting. Gilang, aku butuh mobil itu untuk ke kantor klien, ujar Nadira pelan, mencoba mencari jalan tengah. Aku tahu, sayang, aku tahu. Tapi ini darurat. Potong Gilang cepat. Nadanya sedikit memohon. Aku janji, sebelum jam makan siang mobil sudah kembali di garasi. Paling lama hanya 2 atau 3 jam. Rumah Mbak Winda kan agak di pinggir kota. Tapi aku akan lewat tol supaya cepat. Ya, demi Mbak Winda. Nadira menghela napas panjang. Ia tidak tega. Bayangan wajah Mbak Winda yang pucat dan lemas membuatnya merasa bersalah jika menolak. Keluarga adalah segalanya. Pekerjaan memang penting, tapi kesehatan kakak iparnya jauh lebih penting. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, kuncinya ada di laci meja kerjaku. Tolong hati-hati di jalan, dan kabari aku terus perkembangan kondisi Mbak Winda, kata Nadira. Wajah Gilang langsung cerah. Senyum lega terukir di bibirnya. Ia memeluk istrinya dengan erat. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku tahu aku selalu bisa mengandalkanmu. Pelukan itu terasa hangat, tapi entah kenapa Nadira merasa ada yang sedikit janggal. Mungkin hanya perasaannya saja. Oh iya, satu lagi, kata Gilang sambil melepaskan pelukannya. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sebuah gestur yang biasa ia lakukan saat merasa tidak enak. Soal obatnya, harganya lumayan mahal. Aku belum sempat ke ATM, dan di rekeningku sepertinya tidak cukup. Boleh aku minta tolong transfer dulu? Nanti aku ganti kalau proyekku yang baru sudah cair. Kalimat, nanti aku ganti kalau proyekku cair, sudah menjadi lagu lama yang sering Nadira dengar. Tapi dalam situasi seperti ini, ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak ingin berdebat masalah uang di saat kakak iparnya sedang sakit. Berapa? Tanya Nadira singkat, sambil meraih ponselnya di atas meja makan. Sekitar 3 juta cukup untuk obat dan mungkin biaya panggil dokter ke rumah. Kalau ada sisa, bisa untuk beli makanan bergizi buat Mbak Winda. Jawab Gilang tanpa ragu, seolah sudah mempersiapkan rinciannya. Tanpa banyak bicara, jari-jari Nadira dengan cepat menari di atas layar ponselnya, membuka aplikasi mobile banking dan mentransfer sejumlah uang ke rekening suaminya. Notifikasi berhasil langsung muncul di layar. Sudah masuk. Cepatlah berangkat. Kasihan Mbak Winda menunggu, kata Nadira. Siap, Komandan. Terima kasih banyak ya, sayang. Aku berangkat sekarang. Nanti aku telepon. Seru. Gilang sambil bergegas menuju ruang kerja Nadira untuk mengambil kunci mobil. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin mobil dinyalakan. Lalu perlahan menjauh dan hilang di ujung jalan. Nadira kembali duduk di meja makan, menatap cangkir kopinya yang mulai mendingin. Suasana rumah kembali hening. Ia mencoba mengusir perasaan tidak enak yang samar-samar menyelimuti hatinya. Mungkin ia hanya terlalu stres karena presentasi penting hari ini. Ia menggelengkan kepalanya pelan, menghabiskan kopinya dalam sekali teguk, lalu meraih tas kerjanya. Ia harus segera memesan taksi online. Klien pentingnya tidak boleh menunggu. Perjalanan menuju menara perkantoran di pusat kota, tempat kliennya berkantor, terasa lebih padat dari biasanya. Nadira duduk di kursi belakang sebuah taksi online, berusaha untuk tetap tenang dan fokus. Di pangkuannya, sebuah tablet menyala, menampilkan slide-slide presentasi yang sudah ia siapkan semalaman. Ia membacanya berulang kali, memastikan setiap detail, setiap angka,
dan setiap gambar sudah sempurna. Proyek ini adalah gerbang menuju posisi direktur, sebuah jabatan yang sudah lama ia impikan. Ia tidak boleh gagal. Meski pikirannya berusaha ia paksa untuk berkonsentrasi pada pekerjaan, sebagian kecil dari benaknya terus melayang pada Gilang dan Mbak Winda. Sudah hampir 2 jam sejak Gilang berangkat, tapi belum ada satupun pesan atau panggilan masuk darinya. Nadira mencoba berpikir positif. Mungkin Gilang sedang sibuk mengurus kakaknya. Atau mungkin tidak ada sinyal di daerah rumah Mbak Winda. Ia melirik ponselnya, berharap ada notifikasi muncul, tapi layarnya tetap gelap. Mobil yang ditumpanginya akhirnya terjebak dalam kemacetan yang parah di salah satu persimpangan jalan utama. Deretan mobil mengular panjang, hampir tidak bergerak. Suara klakson bersahut-sahutan, menambah tingkat stres di pagi yang sudah cukup menegangkan ini. Nadira menghela napas, menyandarkan punggungnya di kursi. Ia menatap keluar jendela, mengamati gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di sekelilingnya. Matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah mal paling mewah di kota itu, Grand Metropolis. Mal itu adalah destinasi favorit kalangan atas, tempat berkumpulnya butik-butik desainer ternama, restoran-restoran mahal, dan perhiasan mewah. Nadira sendiri jarang ke sana. Ia lebih suka tempat yang lebih tenang dan tidak terlalu ramai. Saat itulah, di antara deretan mobil-mobil mewah yang terparkir di area lobi valet, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah SUV perak metalik yang bentuknya sangat ia kenali. Warnanya, velgnya yang khas, bahkan stiker kecil berbentuk bunga sakura yang pernah ia tempel iseng di sudut kaca belakang. Jantung Nadira berdebar sedikit lebih kencang. Tidak mungkin, pikirnya. Itu pasti hanya mobil yang tipenya sama. Ada ribuan mobil seperti itu di kota ini. Namun, matanya tak bisa lepas dari mobil itu. Kemacetan yang seolah tak mau berakhir memberinya waktu lebih banyak untuk mengamati. Ia menyipitkan matanya, berusaha melihat plat nomornya. Meski sedikit terhalang, kombinasi huruf dan angkanya terasa begitu familiar. Rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia membuka galeri foto di ponselnya, mencari foto mobilnya yang pernah ia ambil beberapa waktu lalu. Ia memperbesar foto itu, mencocokkan plat nomornya dengan apa yang ia lihat di kejauhan. B1770ND. Tubuh Nadira seketika menegang. Tidak salah lagi. Itu mobilnya. Mobil yang seharusnya saat ini berada di sebuah rumah di pinggiran kota, membawa obat untuk kakak iparnya yang sedang sakit keras. Kenapa mobil itu ada di sini? Terparkir dengan gagahnya di lobi valet sebuah mal termewah di kota? 1000 pertanyaan langsung menyerbu benaknya. Otaknya yang analitis dan terbiasa memecahkan masalah kompleks dalam arsitektur, kini mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang membingungkan ini. Skenario pertama, mungkin Gilang mampir sebentar. Tapi untuk apa? Membeli obat? Apotek di dalam mal semewah itu pasti menjual obat dengan harga selangit. Lagi pula, Gilang bilang obatnya hanya ada di apotek besar tertentu, bukan di mal. Skenario kedua, mungkin rumah Mbak Winda ternyata ada di dekat sini? Tidak mungkin. Nadira tahu persis di mana alamat kakak iparnya. Butuh waktu setidaknya 1 jam perjalanan ke arah yang berlawanan dari mal ini. Jadi, tidak ada alasan logis bagi Gilang untuk berada di sini, kecuali sebuah pikiran buruk mulai merayap masuk, dingin dan tajam. Firasat tidak enak yang ia rasakan pagi tadi kini kembali dengan kekuatan penuh, mencengkeram hatinya. Jangan-jangan, dengan tangan yang sedikit gemetar, Nadira menekan nomor ponsel Gilang. Panggilannya tersambung, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Masih sama. Dering telepon seolah terdengar mengejek di telinganya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak boleh panik. Harus ada penjelasan yang masuk akal. Ia mencoba untuk ketiga kalinya. Kali ini, panggilannya diangkat di dering keempat. Halo, sayang? Suara Gilang terdengar di seberang, sedikit terengah-engah dan berisik. Samar-samar Nadira bisa mendengar suara musik dan keramaian orang. Gilang, kamu di mana? Tanya Nadira langsung. Suaranya berusaha ia jaga agar tetap terdengar normal, meski hatinya sudah berkecamuk. Aku lagi di apotek.
Sayang, di apotek kimia farma yang besar itu. Loh, antreannya panjang sekali, luar biasa ramenya. Jawab Gilang dengan cepat. Terlalu cepat. Nadira terdiam. Suara di latar belakang telepon Gilang sama sekali tidak terdengar seperti suasana apotek. Tidak ada suara orang batuk. Tidak ada panggilan nomor antrean. Yang ada hanyalah suara dentuman musik lounge dan gemuruh suara banyak orang yang sedang mengobrol dan tertawa. Itu suara khas sebuah lobi mall atau food court. Oh, begitu, balas Nadira pelan. Suaranya terdengar dingin bahkan di telinganya sendiri. Bagaimana keadaan Mbak Winda? Ini aku sudah dapat obatnya. Sebentar lagi aku langsung meluncur ke rumahnya. Kamu sudah sampai di kantor klien? Tanya Gilang, terdengar berusaha mengalihkan pembicaraan. Kebohongan itu begitu jelas, begitu nyata. Seperti tamparan keras di wajahnya. Gilang tidak sedang berada di apotek. Ia sedang berada di Mall Grand Metropolis. Mobil mereka ada di sana. Dan suaminya baru saja berbohong kepadanya. Aku masih di jalan, macet parah. Jawab Nadira. Gilang. Aduh, sayang, maaf sekali. Aku dipanggil kasir nih. Nanti aku telepon lagi ya kalau sudah di jalan ke rumah Mbak Winda. Love you. Tut, tut, tut. Panggilan diputus secara sepihak. Nadira menatap layar ponselnya yang kini kembali gelap dengan tatapan kosong. Dunianya seakan berhenti berputar. Presentasi penting, klien dari luar negeri, promosi jabatan, semua itu menguap dari benaknya. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang tajam akibat pengkhianatan. Bukan soal mobilnya, bukan pula soal uangnya. Ini soal kebohongan. Gilang telah merusak satu-satunya hal yang paling ia hargai dalam hubungan mereka. Kepercayaan. Kemacetan akhirnya sedikit terurai. Mobil mulai bergerak pelan. Kita sudah mau sampai, Bu. Menara perkantoran Adiwangsa di depan sana, kata sopir taksi online itu, membuyarkan lamunan Nadira. Nadira menatap gedung tinggi di depannya, tempat di mana masa depannya dipertaruhkan. Selama beberapa detik, ia merasa bimbang. Haruskah ia tetap melanjutkan rencananya? Bersikap profesional, melupakan sejenak apa yang baru saja ia temukan, dan menyelesaikan pekerjaannya? Itu adalah hal yang logis untuk dilakukan. Itu adalah apa yang Nadira yang dulu akan lakukan. Tapi Nadira yang sekarang, Nadira yang hatinya baru saja terluka oleh kebohongan suaminya, tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa berdiri di depan klien dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dengan suara yang tegas dan mantap, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, ia berkata kepada sopir, "Pak, maaf, tolong jangan ke menara perkantoran." Sang sopir meliriknya dari kaca spion dengan bingung. "Jadi kemana, Bu?" Nadira menatap lobi Mall Grand Metropolis yang semakin dekat. Matanya menyiratkan tekad yang dingin. "Putar balik. Turunkan saya di lobi mall itu." Langkah kaki Nadira terasa mantap saat memasuki lobi utama Mall Grand Metropolis yang megah. Pendingin ruangan yang dingin langsung menyambutnya. Kontras dengan hawa panas dan emosi yang membara di dalam dirinya. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Interior mall itu didominasi oleh marmer mengkilap. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, dan etalase butik-butik mewah memajang koleksi terbaru mereka. Suara alunan musik jazz instrumental yang lembut mengalir dari pengeras suara, menciptakan suasana elegan dan tenang, sebuah ironi dari kekacauan yang sedang terjadi di hati Nadira. Ia harus bergerak cepat dan cerdas. Ia tidak boleh terlihat seperti seorang istri yang sedang mencari suaminya dengan panik. Ia harus tetap tenang, seolah ia adalah pengunjung biasa. Ia merapikan blazernya, menyampirkan tas kerjanya dengan lebih nyaman di bahu, dan berjalan dengan postur tegap. Ia sadar penampilannya sebagai wanita karir yang rapi bisa menjadi kamuflase yang sempurna. Tidak akan ada yang curiga. Langkah pertama adalah mencari tahu di mana Gilang berada. Mall ini begitu luas, terdiri dari 6 lantai dengan ratusan toko. Mencarinya satu persatu akan membuang waktu dan tenaga. Otaknya yang terbiasa berpikir strategis mulai bekerja.
Gilang berbohong padanya. Itu artinya ia sedang melakukan sesuatu yang tidak ingin Nadira ketahui. Kemungkinan besar, ia tidak sendirian. Dan jika ia bersama orang lain di tempat semewah ini, tujuannya pasti bukan sekadar melihat-lihat. Mereka pasti sedang berbelanja atau makan di restoran mahal. Nadira mengeluarkan ponselnya, bukan untuk menelepon Gilang lagi, tapi untuk menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Sahabatnya sejak kuliah. Gita. Panggilan itu langsung diangkat di dering kedua. Nadira? Tumben telepon jam segini. Bukannya kamu ada presentasi penting? Bagaimana? Sukses? Suara ceria Gita terdengar dari seberang. Nadira berjalan menuju sudut lobi yang lebih sepi, dekat sebuah pilar besar, sebelum menjawab. Git, aku butuh bantuanmu, bisik Nadira. Suaranya sedikit bergetar, berusaha menahan emosi. Nada suara Gita langsung berubah serius. Kamu kenapa, Nat? Suaramu aneh. Presentasimu gagal. Bukan. Ini lebih buruk. Aku membatalkan presentasinya, jawab Nadira. Ia kemudian menceritakan semua kejadian pagi itu dengan singkat dan jelas. Mulai dari alasan Gilang meminjam mobil, kebohongannya di telepon, hingga bagaimana ia menemukan mobilnya terparkir di mal ini. Terdengar helaan napas panjang dari Gita. Aku tidak percaya ini. Gilang, berani sekali dia. Jadi sekarang kamu di mana? Aku di dalam mal. Aku harus tahu apa yang sebenarnya dia lakukan di sini. Git, aku harus melihatnya sendiri, kata Nadira. Nadanya penuh tekad. Oke, aku mengerti. Jangan gegabah. Nat, jangan langsung konfrontasi dia di tempat umum. Itu hanya akan membuat keributan dan kamu yang akan malu. Sekarang, tetap tenang. Coba pikirkan, di mana tempat favorit Gilang di mal itu? Tanya Gita, mencoba membantu sahabatnya berpikir jernih. Nadira terdiam sejenak. Gilang menyukai barang-barang elektronik dan gawai terbaru. Ia juga suka mencoba restoran-restoran baru yang sedang tren. Itu adalah dua kemungkinan tempat yang bisa ia datangi. Oke. Aku akan coba cek ke area elektronik di lantai 3 dan beberapa restoran baru di lantai atas. Aku akan kabari kamu lagi, kata Nadira. Hati-hati, Nat. Jangan sampai dia melihatmu lebih dulu. Dan apapun yang kamu lihat nanti, coba tahan dirimu. Telepon aku lagi sebelum kamu melakukan apapun. Aku akan siaga menunggumu. Pesan Gita penuh perhatian. Terima kasih, Git. Nadira menutup teleponnya. Merasa sedikit lebih kuat setelah berbicara dengan sahabatnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai menjalankan misinya. Ia memutuskan untuk memulai dari lantai paling atas dan turun ke bawah. Sebuah metode sistematis yang sering ia gunakan dalam bekerja. Ia menaiki eskalator. Matanya awas mengamati setiap sudut, setiap orang yang ia lewati. Jantungnya berdebar setiap kali melihat pria dengan postur tubuh yang mirip dengan Gilang. Namun selalu saja ternyata orang lain. Ia melewati deretan restoran mewah, mengintip sekilas ke dalam dari balik kaca atau pot-pot tanaman besar yang menjadi dekorasi. Hasilnya nihil. Ia kemudian turun ke lantai 4, area fashion pria. Ia berjalan pelan menyusuri koridor, melewati butik-butik jam tangan mewah, pakaian desainer, dan sepatu kulit. Gilang sangat peduli dengan penampilan. Mungkin saja ia sedang memperbarui gaya busananya. Namun, setelah hampir setengah jam berkeliling, sosok suaminya tetap tidak terlihat. Frustrasi mulai menjalari dirinya. Mungkinkah ia salah? Mungkinkah Gilang hanya menurunkan seseorang di sini dan pergi? Tapi kenapa mobilnya masih di valet? Kenapa ia berbohong? Pikiran-pikiran itu membuatnya pusing. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia melihat sebuah kafe yang tidak terlalu ramai di ujung koridor. Kafe itu memiliki dinding kaca besar yang menghadap ke atrium utama mal, memberinya pemandangan luas ke lantai-lantai di bawahnya. Posisi yang sangat strategis. Ia memesan segelas es teh, memilih meja di sudut yang paling tersembunyi namun dengan pandangan paling leluasa. Sambil mengaduk minumannya, matanya terus menyapu area atrium di lantai bawah. Lantai 3, pusat elektronik dan gawai. Lantai 2,
Departemen store dan fashion wanita. Lantai 1. Merek-merek mewah internasional. Ia memperhatikan kerumunan orang yang lalu lalang, berharap ada satu wajah yang ia kenali. 15 menit berlalu. Es teh di gelasnya sudah hampir habis. Nadira mulai merasa lelah dan putus asa. Mungkin ini adalah ide yang bodoh. Mungkin sebaiknya ia pulang dan menunggu Gilang di rumah untuk meminta penjelasan. Saat ia hendak beranjak dari kursinya, matanya menangkap sebuah pemandangan di lantai 2, tepat di depan sebuah butik tas wanita ternama. Serombongan orang sedang tertawa dan bercengkerama dengan riang. Seorang pria, yang posturnya sangat ia kenali, sedang mendorong troli belanja yang sudah terisi beberapa kantong belanjaan dari merek-merek mahal. Pria itu adalah Gilang. Napas Nadira tercekat di tenggorokannya. Dunianya seakan runtuh dalam sekejap. Ia kembali duduk perlahan di kursinya. Tubuhnya terasa lemas. Dari jarak ini, ia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Gilang tidak sendirian. Di sampingnya, seorang wanita muda berpenampilan modis sedang mencoba sebuah tas tangan sambil bercermin di etalase toko. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai dan pakaian yang sedikit terbuka. Nadira belum pernah melihatnya sebelumnya. Di sebelah wanita itu, berdiri seorang wanita parubaya yang dandanannya cukup menor, sepertinya ibunya, yang ikut menimpali dengan antusias. Dan yang paling membuat hati Nadira hancur berkeping-keping adalah sosok wanita lain yang berdiri di sisi Gilang, ikut tertawa dan menunjuk-nunjuk tas yang lain. Wanita itu tampak sangat sehat, segar, dan penuh energi, mengenakan blus berwarna cerah dan celana jeans. Wanita itu adalah Winda, kakak iparnya. Wanita yang katanya sedang sakit keras, terbaring lemas tak berdaya di rumah. Rasa sakit yang menusuk langsung menghantam ulu hatinya. Begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini adalah sebuah konspirasi. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan secara berjamaah oleh orang-orang terdekatnya. Suaminya, kakak iparnya, mereka semua telah menipunya mentah-mentah. Uang yang ia transfer pagi tadi, yang katanya untuk membeli obat mahal, kini telah berubah wujud menjadi tas tangan mewah, pakaian desainer, dan barang-barang lain yang ada di troli belanjaan itu. Mobilnya, yang ia izinkan untuk dipakai dalam sebuah misi kemanusiaan palsu, kini menjadi kendaraan untuk memfasilitasi perselingkuhan suaminya. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang bahagia. Gilang tampak begitu perhatian pada wanita muda itu. Sesekali merapikan rambutnya atau membisikkan sesuatu yang membuatnya tertawa. Winda, sang kakak, terlihat sangat mendukung dan akrab dengan wanita itu dan ibunya. Mereka semua tampak begitu nyaman satu sama lain, seolah ini bukanlah hal yang pertama kali mereka lakukan. Nadira hanya bisa mematung di kursinya, menyaksikan sandiwara itu dari kejauhan. Matanya panas, tapi anehnya tidak ada air mata yang keluar. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam, sudah melewati batas kesedihan dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih kelam, dan lebih berbahaya. Amarah. Ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan tatapan yang tajam dan dingin tertuju pada pemandangan di bawah sana, ia mengambil beberapa foto dan merekam sebuah video singkat, mengumpulkan bukti pengkhianatan mereka. Setiap senyum, setiap tawa, setiap interaksi mesra, semuanya ia abadikan dalam format digital. Ini akan menjadi senjatanya. Pemandangan yang menyakitkan itu terus berlanjut. Mereka akhirnya membeli tas tangan itu, dan beberapa barang lain dari toko tersebut. Gilang yang membayarnya di kasir, tentu saja dengan kartunya. Kartu yang dananya berasal dari jerih payah Nadira. Setelah selesai, mereka berjalan menjauh, masih dengan tawa riang, menuju eskalator untuk turun. Mereka tampak akan melanjutkan pesta belanja mereka di lantai lain. Nadira tetap duduk di kursinya, tak bergerak, bahkan setelah mereka menghilang dari pandangannya. Ia menatap kosong ke gelas es tehnya yang sudah kosong. Pengkhianatan ini telah membunuh sesuatu di dalam dirinya. Nadira yang naif, yang penuh cinta dan kepercayaan pada suaminya, telah mati di kafe ini. Dan dari abunya, lahir seorang Nadira yang baru. Seorang wanita yang hatinya telah terluka parah,
Namun pikirannya kini bekerja dengan sangat jernih dan tajam. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan membuat keributan. Ia akan membalas mereka. Kehampaan yang dirasakan Nadira tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit mematung dalam diam, amarah dingin yang sejak tadi membeku di dalam hatinya mulai mencair, mengalir deras ke seluruh pembuluh darahnya, membakar habis sisa-sisa rasa sakit dan kesedihan. Air matanya yang tadi tertahan kini benar-benar mengering, digantikan oleh kobaran api dendam yang menyala terang di sorot matanya. Ia tidak akan menjadi korban dalam drama yang diciptakan suaminya. Ia akan menjadi sutradaranya. Ia meraih ponselnya sekali lagi. Kali ini, jarinya bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, seolah sedang menyusun strategi untuk proyek arsitektur yang paling rumit. Ia kembali menghubungi Gita. Git. Sapanya saat panggilan tersambung. Suaranya terdengar sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi getar keraguan. Yang ada hanyalah nada yang datar, dingin, dan penuh kendali. Nadira, bagaimana? Kamu menemukan sesuatu? Tanya Gita cemas. Aku menemukan semuanya. Git. Semuanya. Jawab Nadira. Dia tidak sendirian. Dia bersama seorang wanita, ibunya, dan juga Mbak Winda. Terdengar pekikan tertahan dari seberang. Winda? Kakak iparmu? Yang katanya sakit parah itu? Ya Tuhan, Nat, mereka benar-benar keterlaluan. Keterlaluan adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan perbuatan mereka. Git, balas Nadira. Mereka sedang pesta belanja menggunakan uangku, menggunakan mobilku. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Sementara aku di sini, seperti orang bodoh yang membatalkan pertemuan paling penting dalam karirku karena sebuah kebohongan busuk. Aku turut prihatin. Nat, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu mau aku ke sana? Kita labrak mereka sama-sama. Tawar Gita. Suaranya terdengar ikut geram. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Melabrak mereka sekarang hanya akan memberi mereka kepuasan. Melihatku marah, histeris, dan menangis di depan umum, itu hanya akan membuat mereka merasa menang. Aku tidak akan memberi mereka tontonan gratis. Lalu, rencanamu apa? Nadira menarik napas panjang, matanya kembali menatap ke arah atrium mal yang ramai, namun pikirannya sudah berada jauh di depan, menyusun setiap langkah dari rencana pembalasannya. Aku akan membuat mereka membayar semua ini, Git. Bukan dengan teriakan atau tamparan, tapi dengan cara yang paling elegan sekaligus paling memalukan bagi mereka. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku, dan aku akan membiarkan mereka terjebak dalam kemewahan palsu yang sedang mereka nikmati. Gita terdiam sejenak, mencoba mencerna maksud dari perkataan sahabatnya. Maksudmu? Gilang dan rombongannya sedang berbelanja gila-gilaan. Mereka pasti berpikir kartu kredit dan ATM yang dipegangnya punya limit tak terbatas. Mereka tidak tahu bahwa sumber dana dari semua kartu itu adalah aku. Dan aku, sebagai pemilik dana, punya kuasa penuh untuk menghentikan aliran dana itu kapanpun aku mau. Jelas Nadira. Suaranya terdengar seperti seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. Pemahaman mulai terlihat di benak Gita. Ya Tuhan, Nat, jangan bilang kamu akan. Iya, Git. Aku akan membiarkan mereka memilih semua barang yang mereka inginkan. Aku akan membiarkan mereka menumpuk barang-barang itu di meja kasir. Dan tepat saat Gilang akan membayar, saat ia sedang memamerkan kemampuannya di depan selingkuhannya dan keluarganya, saat itulah aku akan mematikan semua akses keuangannya. Gita terkesiap. Itu brilian sekaligus kejam, Nat. Aku suka. Mereka yang memulai kekejaman ini lebih dulu, Git. Balas Nadira dingin. Selain itu, aku juga akan mengambil kembali mobilku. Mereka datang ke sini dengan mobilku, maka mereka harus mencari cara sendiri untuk pulang bersama tumpukan barang belanjaan yang tidak bisa mereka bayar. Rencana itu terbentuk begitu saja di kepalanya, sempurna dan tanpa celah. Setiap detailnya terasa begitu pas, seolah sudah ditakdirkan untuk terjadi.
Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Pernikahan mereka sudah mati di saat ia melihat pemandangan tadi. Ini adalah tentang mengembalikan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Oke, aku mendukungmu 100%. Apa yang harus aku lakukan? Katakan saja. Ujar Gita penuh semangat. Untuk sekarang, tidak ada. Aku hanya butuh kamu sebagai tempatku melapor. Agar aku tidak merasa sendirian melakukan ini. Tetap siagakan ponselmu. Aku akan mulai bergerak sekarang, kata Nadira. Pasti, Nat. Kabari aku setiap langkahmu. Hancurkan mereka. Nadira menutup teleponnya. Ia merasa gelombang kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ia bukan lagi Nadira yang lemah lembut dan pemaaf. Pengkhianatan ini telah mengubahnya. Ia berdiri dari kursinya, meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar es tehnya. Ia berjalan menuju eskalator dengan langkah yang mantap. Tujuannya bukan lagi untuk mencari Gilang, tapi untuk menuju ke tempat di mana aset paling berharganya berada, parkiran valet. Saat melewati lantai dasar, ia sempat melihat Gilang dan rombongannya dari kejauhan. Mereka sedang berada di dalam sebuah toko perhiasan, menatap etalase yang memajang kalung dan cincin berlian. Wanita selingkuhan Gilang tampak menunjuk sebuah kalung dengan mata berbinar, sementara Gilang mengangguk-angguk dengan senyum angkuh, seolah berkata, pilih saja mana yang kamu suka. Pemandangan itu tidak lagi menyakitinya. Sebaliknya, itu justru semakin memantapkan hatinya. Ia membiarkan mereka menikmati mimpi indah mereka sesaat lebih lama. Ia tahu, sebentar lagi mimpi itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Ia terus berjalan menuju pintu keluar, menuju lobi utama tempat ia pertama kali masuk. Ia menghampiri konter layanan valet dengan tenang. Selamat siang, Mbak. Saya mau ambil mobil. Sapanya ramah kepada petugas valet yang berjaga. Siang, Mbak. Boleh saya lihat tiketnya? Nadira menyerahkan tiket valet yang ia temukan di dalam kompartemen mobil saat mengambil surat-surat penting pagi tadi. Untung saja ia punya kebiasaan untuk selalu memeriksa dan merapikan isi mobilnya. Petugas itu memeriksa tiketnya dan mengangguk. SUV perak, plat nomor B1770ND. Atas nama Bapak Gilang. Betul. Betul. Saya istrinya. Jawab Nadira singkat. Baik, Mbak. Mohon ditunggu sebentar. Mobilnya sedang kami siapkan. Nadira mengangguk dan menunggu di area yang telah disediakan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah langkah pertama dari rencananya. Ia melirik ke dalam mal, memastikan tidak ada tanda-tanda Gilang akan keluar dalam waktu dekat. Sepertinya mereka masih asyik dengan perhiasan berlian. Bagus, tak sampai 5 menit. SUV perak kesayangannya sudah berhenti tepat di depannya. Mesinnya menyala halus, bodinya mengkilap di bawah cahaya matahari. Petugas valet membukakan pintu untuknya dengan sopan. Terima kasih, Mas. Ucap Nadira sambil memberikan uang tip. Ia masuk ke dalam mobil, duduk di belakang kemudi. Ia memegang setir mobilnya dengan kedua tangan, merasakan tekstur kulit yang familiar. Ini miliknya. Ia yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Dan tidak akan ia biarkan mobil ini digunakan untuk memfasilitasi pengkhianatan terhadap dirinya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memasukkan persneling dan menginjak pedal gas. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan pelataran Mall Grand Metropolis. Saat mobilnya berbelok ke jalan raya, ia melirik mal megah itu dari kaca spion. Di dalam sana, suaminya dan komplotannya masih berpesta pora, tidak menyadari bahwa kereta kencana mereka baru saja berubah kembali menjadi labu. Dan sang kusir sudah pergi meninggalkan mereka. Babak pertama dari pembalasannya telah dimulai. Nadira tidak langsung membawa mobilnya pulang. Tujuannya bukan hanya mengamankan asetnya, tapi juga memastikan tahap kedua dari rencananya berjalan sempurna. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Pikirannya bekerja jauh lebih cepat daripada laju kendaraannya. Ia butuh tempat yang aman dan tidak terlalu ramai untuk berhenti dan melakukan eksekusi selanjutnya. Ia teringat sebuah taman kota kecil yang letaknya tidak terlalu jauh dari mal, tempat yang cukup sepi di jam kerja seperti ini.
15 menit kemudian, ia sudah memarkir mobilnya di bawah naungan pohon rindang di sudut taman. Suasana cukup lengang. Hanya ada beberapa petugas kebersihan dan sepasang muda-mudi yang duduk di bangku taman yang jauh. Aman. Ia mematikan mesin mobil, menyandarkan punggungnya di kursi kemudi, dan memejamkan matanya sejenak. Ia membiarkan dirinya merasakan semua emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Marah, kecewa, sakit hati, semuanya bercampur menjadi satu. Ia memutar kembali rekaman visual di kepalanya. Tawa riang Gilang, wajah manja wanita selingkuhannya, dan senyum puas Mbak Winda yang sehat walafiat. Pemandangan itu terasa seperti bara api yang membakar semangatnya. Tidak, ia tidak akan membiarkan emosi menguasainya. Ia harus tetap dingin. Ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Dengan tangan yang kini terasa sangat stabil, ia meraih ponselnya. Inilah saatnya menjatuhkan bom waktu finansial yang telah ia siapkan. Jarinya dengan lincah membuka aplikasi mobile banking, memasukkan kata sandi dengan cepat. Layar ponselnya menampilkan saldo rekening gabungan mereka. Rekening yang sebagian besar isinya berasal dari gajinya setiap bulan. Gilang hanya sesekali memasukkan sejumlah kecil uang ke sana. Itu pun jika salah satu proyek kecilnya berhasil. Tanpa ragu sedikit pun, Nadira mengakses menu transfer. Ia memindahkan hampir seluruh dana dari rekening gabungan itu ke rekening pribadinya yang lain. Rekening yang tidak pernah Gilang ketahui keberadaannya. Ia hanya menyisakan saldo sekitar Rp50.000. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membayar biaya parkir valet di mal mewah itu. Notifikasi transaksi berhasil muncul di layar. Terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Langkah selanjutnya adalah kartu kredit. Ia membuka aplikasi perbankan yang lain, yang khusus mengelola kartu kredit. Ia adalah pemegang kartu utama, sementara Gilang memegang kartu tambahan yang limitnya ia tautkan dari kartu miliknya. Selama ini, Nadira selalu memberikan limit yang cukup besar kepada Gilang, percaya bahwa suaminya akan menggunakannya dengan bijak untuk kebutuhan bisnis. Sebuah kepercayaan yang kini terasa begitu bodoh. Ia masuk ke menu pengaturan kartu. Dengan beberapa kali sentuhan, ia menemukan opsi blokir sementara kartu tambahan. Ia menekannya. Sebuah pesan konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin ingin memblokir sementara kartu dengan nomor XXX? Semua transaksi menggunakan kartu ini akan ditolak. Nadira menatap pesan itu. Inilah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan menekan tombol, ya, ia secara efektif memotong jalur kehidupan mewah yang selama ini Gilang nikmati atas namanya. Ia tidak ragu. Jarinya menekan tombol konfirmasi dengan mantap. Selesai. Akses finansial Gilang dari dirinya telah terputus total. Ia meletakkan ponselnya di kursi penumpang. Semuanya sudah selesai. Perangkap sudah dipasang. Kini, ia hanya perlu menunggu. Ia membayangkan apa yang akan terjadi di dalam mal sana. Gilang dan rombongannya mungkin sudah selesai memilih perhiasan, dan kini sedang berkeliling dari satu butik ke butik lain, menumpuk barang-barang yang mereka inginkan. Mereka masih berada di puncak dunia, merasa tak terkalahkan, tidak menyadari bahwa fondasi keuangan mereka baru saja ia runtuhkan. Nadira menyalakan kembali mesin mobilnya. Ia tidak akan menunggu di taman ini. Ia ingin berada lebih dekat dengan lokasi kejadian. Ia ingin merasakan getaran kepanikan mereka, meskipun dari kejauhan. Ia mengemudikan mobilnya kembali ke arah mal, namun kali ini ia menuju sebuah kedai kopi yang berada di gedung seberang mal, yang memiliki jendela besar dengan pemandangan langsung ke lobi utama Grand Metropolis. Ia memarkir mobilnya di area parkir gedung itu, lalu berjalan santai memasuki kedai kopi. Ia memilih meja di dekat jendela, memesan secangkir kopi latte panas. Dari tempatnya duduk, lobi mal terlihat jelas. Ia bisa melihat orang-orang keluar masuk, para petugas valet yang sibuk, dan mobil-mobil mewah yang datang dan pergi. Ia menyeruput kopinya perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari pintu masuk mal. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Gita. Tahap 2 selesai. Bom sudah ditanam. Sekarang tinggal menunggu ledakannya. Balasan dari Gita datang hampir seketika. Aku siapkan popcorn. Kabari aku detailnya. Jangan ada yang terlewat.
Nadira tersenyum kecil membaca pesan itu. Dukungan dari sahabatnya memberinya kekuatan. Ia bukan lagi korban yang menangis dalam diam. Ia adalah seorang eksekutor yang sedang menunggu hasil dari rencananya. 1 jam, mungkin 2 jam lagi, pertunjukan akan dimulai. Dan ia akan menjadi penonton di barisan paling depan. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detiknya terasa penuh dengan antisipasi. Ia hanya duduk di sana, tenang, menyeruput kopinya, menunggu saat di mana dunia palsu suaminya akan hancur berkeping-keping. Di dalam Mall Grand Metropolis, Gilang merasa seperti raja dunia. Di sisi kanannya ada Bella, kekasih gelapnya, yang memandangnya dengan tatapan memuja. Di sisi kirinya ada Mbak Winda, kakaknya, yang terus memujinya sebagai adik terbaik. Di belakang mereka, Ibu Marisa, Ibu Bella, mengikuti dengan senyum puas sambil sesekali melirik kantong-kantong belanjaan yang sudah menumpuk di troli. Hari ini adalah hari yang sempurna. Sayang, lihat deh, gaun ini bagus tidak buat aku? Rengek Bella manja, sambil menunjukkan sebuah gaun malam berwarna merah dari butik desainer ternama. Gilang melirik label harganya sekilas. Angkanya cukup untuk membayar cicilan mobil kelas menengah selama sebulan. Ia tersenyum lebar. Apapun yang kamu pakai pasti bagus. Sayang, ambil saja. Anggap saja hadiah dariku. Bella memekik senang dan langsung menyerahkan gaun itu kepada pramuniaga untuk dibungkus. Ibu Marisa menepuk-nepuk punggung Gilang dengan bangga. Kamu memang calon menantu idaman, Gilang. Sangat royal. Bella beruntung sekali mendapatkanmu. Ah, ibu bisa saja. Ini belum seberapa. Balas Gilang pongah. Ia merasa egonya membumbung tinggi. Melihat tatapan kagum dari Bella dan ibunya membuatnya merasa menjadi pria paling hebat. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Baginya, ini adalah kompensasi yang pantas ia dapatkan. Nadira terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Seringkali mengabaikannya. Jadi, tidak ada salahnya ia mencari sedikit kebahagiaan di luar, bukan? Toh, ia menggunakan fasilitas yang memang menjadi haknya sebagai suami. Setelah puas berbelanja pakaian, tas, sepatu, dan perhiasan, mereka memutuskan untuk menutup hari itu dengan membeli beberapa gawai terbaru di pusat elektronik. Bella menginginkan ponsel keluaran terbaru, sementara Winda meminta dibelikan tablet untuk bisnis online kecil-kecilannya. Gilang menyetujui semuanya tanpa berpikir 2 kali. Troli belanja mereka sudah benar-benar penuh, meluap dengan barang-barang mewah. Akhirnya, tibalah momen puncak dari pesta belanja mereka, pembayaran. Mereka menuju kasir utama di department store, tempat semua barang dari berbagai butik bisa dibayar sekaligus. Antrean cukup panjang. Tapi mereka menunggu dengan sabar, sambil terus bercanda dan mengagumi barang-barang pilihan mereka. Totalnya jadi Rp187.500.000. Pak, kata petugas kasir perempuan itu dengan ramah setelah selesai memindai semua barang. Jumlah yang fantastis itu sama sekali tidak membuat Gilang gentar. Sebaliknya, ia justru merasa bangga. Ia melirik Bella dan ibunya sekilas, seolah ingin memastikan mereka melihat momen hebat ini. Dengan gerakan yang dibuat-buat santai, ia mengeluarkan dompet kulit mahalnya dan mengambil sebuah kartu kredit berwarna hitam dari dalamnya. Kartu tambahan dari Nadira. Pakai ini, Mbak, katanya dengan angkuh sambil menyerahkan kartu itu. Petugas kasir menerimanya, menggesekkan kartu itu di mesin EDC. Beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan. Di layarnya tertera tulisan, transaksi ditolak. Petugas itu sedikit mengernyit. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Mungkin ada gangguan jaringan. Boleh saya coba sekali lagi? Gilang mulai merasa sedikit aneh, tapi ia tetap berusaha tenang. Oh, iya, silakan. Kartu itu digesek untuk kedua kalinya. Hasilnya sama. Ditolak. Wajah Gilang mulai sedikit pucat. Bella dan ibunya yang tadinya tersenyum kini menatapnya dengan tatapan bertanya. Orang-orang di antrean belakang mereka mulai berbisik-bisik. Sepertinya ada masalah dengan kartunya, Pak. Kata kasir itu dengan nada yang lebih formal. Tidak mungkin. Limit kartu itu besar.
Coba pakai yang ini, kata Gilang, sedikit panik. Ia mengeluarkan kartu kredit lain, juga kartu tambahan dari Nadira. Ia menyerahkannya dengan tangan yang mulai terasa dingin. Kartu kedua pun mengalami nasib yang sama. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi dahi Gilang. Rasa malunya mulai membakar wajahnya. Ia bisa merasakan tatapan sinis dari orang-orang di sekelilingnya. Wajah Bella sudah cemberut. Sementara ibunya mulai melipat tangan di dada dengan tatapan tidak senang. "Pak, jadi bagaimana ini?" Antrean di belakang sudah panjang. Tegur kasir itu, mulai kehilangan kesabaran. Sebentar. Saya bayar pakai debit saja," kata Gilang gugup. Ini adalah pilihan terakhirnya. Ia mengeluarkan kartu ATM dari rekening gabungannya. Ia sangat yakin ada cukup dana di sana. Nadira baru saja gajian beberapa hari yang lalu. Ia memasukkan kartu itu ke mesin dan mengetik PIN-nya. Mesin memproses sejenak, lalu kembali mengeluarkan notifikasi. Saldo tidak mencukupi. Dunia Gilang seakan runtuh saat itu juga. Saldo tidak mencukupi? Bagaimana mungkin? Ia mencoba mengingat-ingat. Bukankah pagi tadi Nadira baru saja mentransfer 3 juta? Ditambah sisa gaji Nadira. Seharusnya ada ratusan juta di rekening itu. Tidak mungkin. Pasti mesin kalian yang rusak, seru Gilang. Suaranya naik 1 oktav, mencoba menutupi rasa malu dan paniknya. "Mesin kami baik-baik saja, Pak. Bapak bisa cek saldo Bapak di ATM terdekat kalau tidak percaya," jawab kasir itu ketus. Manajer toko pun mulai mendekat, melihat keributan yang terjadi. Gilang benar-benar terjebak. Ia dikelilingi oleh tatapan menghakimi, tumpukan barang mewah yang tidak bisa ia bayar, dan kekecewaan yang begitu jelas di wajah Bella dan keluarganya. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi Nadira dengan panik. Panggilannya masuk, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi dan lagi. Hasilnya sama. Nadira seolah lenyap di telan bumi. "Gilang, ini sebenarnya ada apa? Jangan bilang kamu tidak punya uang," bisik Bella tajam di telinganya. Rasa malunya sudah diubun-ubun. "Ada apa ini? Kok jadi begini?" Timpal Winda. Wajahnya ikut pucat pasi. Ia tidak pernah membayangkan liburan belanjanya akan berakhir seperti ini. Gilang tidak bisa menjawab. Otaknya buntu. Ia sadar ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kartu kredit diblokir, saldo ATM kosong, dan Nadira tidak bisa dihubungi. Semua ini terjadi di saat yang bersamaan. Ini bukan kebetulan. Ini pasti perbuatan Nadira. Tapi bagaimana? Bagaimana istrinya bisa tahu? "Maaf, Pak. Jika Bapak tidak bisa menyelesaikan pembayaran, terpaksa barang-barang ini harus kami batalkan," kata sang manajer dengan tegas. Gilang hanya bisa mengangguk pasrah. Ia merasa seperti seorang pesulap gagal yang triknya terbongkar di tengah pertunjukan besar. Dengan rasa malu yang luar biasa, ia melihat para pramuniaga mengambil kembali satu persatu barang yang sudah ia janjikan untuk Bella dan keluarganya. Gaun merah, tas mewah, ponsel terbaru, semuanya dikembalikan ke tempatnya. Setelah semuanya selesai, Gilang dan rombongannya berjalan keluar dari toko dengan langkah gontai, diikuti oleh bisik-bisik dan tawa tertahan dari pengunjung lain. Mimpi indah mereka telah berakhir. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka terdampar di mal mewah, tanpa uang, dan yang terburuk, tanpa kendaraan untuk pulang. Saat itulah Gilang teringat mobil Nadira. Setidaknya mereka bisa pulang dengan nyaman. Namun, saat mereka tiba di lobi valet dan Gilang menyerahkan tiketnya, petugas itu kembali dengan kabar buruk lainnya. "Maaf, Pak. Mobil dengan nomor tiket ini sudah diambil sekitar 2 jam yang lalu oleh seorang ibu yang mengaku sebagai istri Bapak." Kabar bahwa mobilnya telah tiada menjadi pukulan terakhir yang merobohkan sisa-sisa harga diri Gilang. Kalimat petugas valet itu, yang diucapkan dengan nada datar dan profesional, terdengar seperti genderang perang di telinganya. Nadira tahu. Entah bagaimana caranya. Nadira tahu segalanya. Dan ini adalah pembalasannya. "Diambil." "Diambil sama siapa?" seru Bella dengan suara melengking, menarik perhatian beberapa orang yang kebetulan lewat.
Rasa malunya karena insiden di kasir kini berganti menjadi amarah yang meledak-ledak. Bukannya kamu bilang ini mobil istrimu? Kok bisa diambil orang lain? Dia bilang tadi diambil sama istrinya, Bu. Sahut petugas valet itu, mencoba mengklarifikasi, namun justru membuat suasana semakin panas. Istrinya? Ulang Ibu Marisa dengan nada sinis. Matanya menatap Gilang dari atas sampai bawah dengan pandangan menghina. Jadi istrimu yang mengambilnya? Dia sengaja meninggalkan kita di sini? Gilang, apa-apaan ini sebenarnya? Kamu bilang istrimu tidak akan tahu. Kamu bilang semuanya aman. Gilang tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kaku. Lidahnya keluh. Ia berdiri mematung di tengah lobi yang ramai, menjadi pusat perhatian dari drama yang ia ciptakan sendiri. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menghubungi Nadira lagi, namun ponsel istrinya kini sudah tidak aktif. Sengaja dimatikan. Nadira telah memotong semua jalur komunikasi, sama seperti ia memotong semua jalur finansialnya. Aku tidak tahu. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Sebuah jawaban yang lemah dan menyedihkan. Tidak tahu katamu? Bentak Bella. Sudah tidak peduli lagi dengan citra anggun yang sejak tadi ia jaga. Kita dipermalukan di depan kasir. Barang-barang kita diambil lagi. Dan sekarang kita tidak punya kendaraan untuk pulang. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang kamu bisa mengatasinya. Ternyata kamu hanya pembual. Winda, yang sejak tadi diam karena syok, akhirnya angkat bicara. Wajahnya sama paniknya dengan Gilang. Sudah. Jangan ribut di sini. Ayo kita cari jalan keluar, katanya, mencoba menengahi. Jalan keluar apa? Jalan kaki? Sembur Ibu Marisa. Lihat ini, kita bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk naik taksi. Semua kartu Gilang diblokir. Mereka berempat berdiri di sana seperti sekelompok orang bodoh. Kemewahan yang beberapa jam lalu membungkus mereka kini telah menguap, meninggalkan kenyataan yang pahit dan memalukan. Akhirnya, setelah perdebatan sengit yang diwarnai saling tuding, Winda terpaksa mengeluarkan sisa uang tunai dari dompetnya untuk memesan taksi online. Jumlahnya pas-pasan, hanya cukup untuk satu mobil. Perjalanan pulang terasa seperti di neraka. Tidak ada lagi tawa dan canda. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam, diselingi oleh isak tangis Bella yang dibuat-buat dan gerutuan Ibu Marisa yang tiada henti menyalahkan Gilang. Gilang hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu, setibanya di rumah nanti, ia tidak akan disambut dengan pelukan hangat. Ia akan menghadapi badai. Dan benar saja, saat taksi itu berhenti di depan rumahnya, Gilang sudah merasakan firasat buruk. Lampu di ruang tamu menyala terang, menandakan Nadira ada di dalam. Dengan langkah berat, ia turun dari mobil. Bella dan ibunya menolak untuk turun. Mereka meminta diantar langsung pulang ke apartemen mereka. Hanya Winda yang turun, dengan wajah penuh kekhawatiran. Gilang, hati-hati. Hadapi dia dengan kepala dingin. Bisik Winda sebelum akhirnya masuk kembali ke taksi dan pergi, meninggalkan adiknya sendirian untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Gilang menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia membuka gerbang dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju pintu utama. Ia sudah menyiapkan 1001 alasan dan pembelaan di kepalanya. Ia akan bilang ini semua salah paham. Ia akan memutarbalikkan fakta. Ia akan membuat Nadira merasa bersalah. Ya, itu rencananya. Ia membuka pintu yang tidak dikunci. Suasana di dalam rumah terasa aneh. Hening. Terlalu hening. Biasanya, jika Nadira pulang lebih dulu, akan terdengar suara televisi atau alunan musik lembut. Tapi kali ini, yang menyambutnya hanyalah kesunyian. Dan di sanalah ia, Nadira, duduk dengan tenang di sofa tunggal di ruang tamu, seolah sudah menunggunya. Ia mengenakan piyama sutra yang nyaman, rambutnya digelung rapi, dan di pangkuannya ada sebuah buku. Ia terlihat begitu tenang, begitu damai, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ketenangan itulah yang justru membuat bulu kuduk Gilang meremang. Ini adalah ketenangan sebelum badai.
Sudah pulang? Sapa Nadira pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Suaranya datar, tanpa emosi. Gilang menelan ludah. Nadira, kita perlu bicara. Apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa kamu memblokir semua kartuku dan mengambil mobil? Kamu membuatku malu. Gilang mencoba mengambil posisi sebagai korban. Nadira akhirnya menutup bukunya, meletakkannya dengan rapi di atas meja. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Gilang. Tatapannya begitu tajam, begitu dingin, hingga membuat Gilang merasa seperti ditelanjangi. Aku membuatmu malu? Ulang Nadira dengan nada rendah yang berbahaya. Benarkah? Coba ceritakan padaku. Bagian mana yang paling memalukan, Gilang? Bagian saat kartumu ditolak di depan selingkuhanmu? Atau bagian saat kamu sadar tidak punya uang untuk membayar barang-barang haram yang kamu belikan untuknya dan keluarganya? Atau mungkin, bagian saat kamu sadar harus pulang naik taksi karena mobil yang kamu pakai untuk berselingkuh sudah kuambil kembali? Setiap kata yang keluar dari mulut Nadira adalah sebuah tamparan. Gilang terperangah. Ia kehabisan kata-kata. Semua skenario pembelaan yang sudah ia siapkan di kepalanya menguap begitu saja. Nadira tahu segalanya. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Bisik Gilang lemah. Nadira tersenyum sinis. Kamu meremehkanku. Gilang, kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan percaya begitu saja dengan drama, kakak sakit keras, yang kalian mainkan dengan sangat buruk itu? Ia kemudian meraih tablet yang tergeletak di meja, menyalakannya, dan memutar sebuah video. Video yang ia rekam dari kafe di mal tadi. Video yang dengan jelas menunjukkan Gilang, Bella, Ibu Marisa, dan Winda yang sehat bugar sedang tertawa ria memilih tas mahal. Tubuh Gilang lemas ketika ia mundur selangkah, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Bukti itu tak terbantahkan. Ia sudah tertangkap basah. Nat, aku bisa jelaskan. Gagapnya, mencoba meraih tangan Nadira. Nadira menarik tangannya dengan cepat, seolah jijik. Jelaskan apa lagi? Jelaskan bahwa kebohonganmu sudah mendarah daging? Jelaskan bahwa kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga memanfaatkanku secara finansial untuk menyenangkan perempuan lain? Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Gilang. Ia kemudian berdiri, berjalan dengan anggun menuju sudut ruangan. Di sana, dekat pintu keluar, 2 buah koper besar dan sebuah tas ransel sudah tertata rapi. Itu semua adalah barang-barang milik Gilang. Semua barangmu sudah aku kemasi. Aku pastikan tidak ada yang tertinggal. Pakaianmu, sepatumu, koleksi jam tanganmu yang kamu beli dengan uangku, semuanya ada di sana. Kata Nadira, suaranya tetap datar. Gilang menatap koper-koper itu dengan nanar. Kamu mengusirku. Aku tidak mengusirmu dari rumahmu, Gilang. Aku mengusirmu dari rumahku. Ralat Nadira dengan penekanan di setiap kata. Rumah ini, beserta seluruh isinya, aku yang membelinya. Atas namaku. Kamu tidak punya hak apapun di sini. Rasa panik yang sesungguhnya akhirnya menjalari Gilang. Ia sadar ia akan kehilangan segalanya. Bukan hanya Nadira, tapi juga semua kenyamanan dan kemewahan yang selama ini menopang hidupnya. Nadira, tolong, jangan begini. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Mohonnya. Nadanya kini benar-benar putus asa. Ia bahkan berlutut, mencoba memeluk kaki Nadira. Nadira mundur selangkah, menatap pria yang sedang bersimpuh di hadapannya itu dengan tatapan dingin. Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan selama 5 tahun pernikahan kita. Gilang. Kesempatan untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Kesempatan untuk membangun usahamu. Kesempatan untuk jujur. Dan kamu menyia-nyiakan semuanya. Kesempatanku sudah habis. Ia kemudian berjalan kembali ke meja, mengambil sebuah amplop coklat tebal, dan meletakkannya di atas meja dengan keras. Dan ini, katanya, urus sisanya dengan pengacaraku. Gilang menatap amplop itu. Di sudutnya tertera logo sebuah firma hukum ternama. Surat gugatan cerai.
Nadira sudah mempersiapkan segalanya. Ia tidak main-main. Tidak, Nadira, tidak. Racaunya. Air mata penyesalan yang terlambat kini mulai membasahi pipinya. Pergilah, Gilang. Sebelum aku memanggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar, kata Nadira, kini membalikkan badannya, tidak mau lagi melihat wajah suaminya. Ia berjalan menuju jendela, menatap ke taman di luar yang gelap, seolah drama di belakangnya sudah tidak lagi menarik perhatiannya. Gilang tetap berlutut di sana selama beberapa menit, berharap Nadira akan berbalik dan berubah pikiran. Tapi wanita itu tetap diam. Punggungnya terlihat begitu kokoh dan tak tergoyahkan. Akhirnya, dengan perasaan hancur dan putus asa, Gilang berdiri. Ia meraih gagang kopernya dengan tangan gemetar. Ia menatap sekeliling ruang tamu itu untuk terakhir kalinya. Semua terasa begitu asing, seolah ia tidak pernah menjadi bagian dari tempat ini. Dengan langkah gontai, ia menyeret koper-kopernya keluar dari rumah. Suara pintu yang ditutup di belakangnya terdengar begitu final, seperti sebuah titik di akhir kalimat panjang yang menyakitkan. Di luar, malam terasa begitu dingin dan gelap. Ia sendirian, tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa tujuan. Karma baru saja memulai tugasnya. Setelah suara langkah Gilang dan koper-kopernya menghilang di telan malam, keheningan di dalam rumah terasa semakin pekat. Selama beberapa saat, Nadira tetap berdiri mematung di depan jendela. Punggungnya masih menghadap ke ruang tamu yang kini terasa begitu luas dan kosong. Ia tidak langsung merasa lega. Ia tidak langsung merasa menang. Yang ia rasakan adalah sebuah kehampaan yang aneh, seperti sebuah beban berat yang selama ini ia pikul tiba-tiba terangkat, meninggalkan rasa ringan yang asing sekaligus sedikit pusing. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia berbalik, menatap ruang tamunya. Tidak ada lagi jejak Gilang di sana, kecuali amplop coklat berisi surat cerai yang masih tergeletak di atas meja. Ia berjalan mendekat, mengambil amplop itu, dan memeluknya erat di dada. Inilah tiket kebebasannya. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia menghabiskan waktunya berjalan-jalan di dalam rumahnya sendiri, dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia menyentuh perabotan, merapikan bantal sofa, membuka kulkas lalu menutupnya lagi. Setiap sudut rumah ini seolah menyimpan kenangan tentang Gilang, baik dan buruk. Ia sadar, mengusir pria itu dari rumahnya adalah langkah pertama, tapi mengusirnya dari hati dan pikirannya adalah perjuangan yang berbeda. Akhirnya, menjelang dini hari, ia memutuskan untuk menelepon Gita. Sahabatnya itu langsung mengangkat teleponnya, seolah sudah menduga panggilannya akan datang. "Nat?" Sapa Gita lembut. Dan saat itu juga, pertahanan diri Nadira yang sejak sore ia bangun dengan susah payah, akhirnya runtuh. Ia menangis. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan yang pelan, dalam, dan penuh kelelahan. Ia menangis untuk 5 tahun kepercayaannya yang sia-sia. Ia menangis untuk cinta yang telah dikhianati. Ia menangis untuk dirinya sendiri yang telah begitu naif. Gita tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan. Ia membiarkan sahabatnya menumpahkan semua rasa sakitnya tanpa interupsi, memberikan ruang bagi Nadira untuk berduka atas pernikahannya yang telah mati. "Semuanya sudah berakhir, Git. Aku sudah mengusirnya," ucap Nadira di sela-sela isak tangisnya. "Kamu melakukan hal yang benar, Nat. Kamu kuat. Kamu luar biasa," balas Gita, suaranya penuh dengan dukungan. Mereka berbicara hingga azan subuh berkumandang. Percakapan itu, tangisan itu, menjadi katarsis bagi Nadira. Setelah menutup telepon, ia merasa jauh lebih ringan. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya kendali penuh atas hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Nadira memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tidak mengambil cuti. Sebaliknya, ia bangun pagi seperti biasa, mengenakan setelan kerja terbaiknya, dan pergi ke kantor. Ia menghubungi klien dari luar negeri yang presentasinya ia batalkan kemarin, meminta maaf dengan profesional, dan berhasil menjadwalkan ulang pertemuan itu di hari berikutnya. Di kantor, beberapa rekan kerjanya mungkin menyadari ada yang berbeda dari Nadira.
Matanya sedikit bengkak, namun sorotnya justru terlihat lebih tajam dan fokus. Ia bekerja dengan efisiensi yang luar biasa, seolah ingin menenggelamkan dirinya dalam kesibukan untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu. Proses perceraiannya berjalan lebih lancar dari yang ia duga. Gilang, yang kini tinggal menumpang di apartemen sempit milik Bella, tidak punya banyak pilihan. Semua aset utama, termasuk rumah dan mobil, tercatat atas nama Nadira. Pengacara Gilang mencoba untuk menuntut harta Gonogini, namun pengacara Nadira dengan mudah mematahkannya dengan bukti-bukti finansial yang menunjukkan bahwa Nadira adalah satu-satunya kontributor utama selama pernikahan mereka. Bukti perselingkuhan yang dimiliki Nadira juga menjadi senjata pamungkas yang membuat pihak Gilang tidak bisa berkutik. Dalam beberapa bulan, palu hakim diketuk, dan mereka resmi bercerai. Selama proses itu, Nadira tidak pernah bertemu langsung dengan Gilang. Semua komunikasi dilakukan melalui pengacara. Ia mendengar kabar tentang mantan suaminya itu dari Gita, yang sesekali mendapat informasi dari teman-temannya. Hidup Gilang hancur berantakan. Tanpa dukungan finansial dari Nadira, ia tidak mampu mempertahankan gaya hidupnya. Bella, yang ternyata hanya tertarik pada uangnya, mulai menunjukkan sifat aslinya. Mereka sering bertengkar hebat, dan akhirnya Bella meninggalkannya untuk pria lain yang lebih kaya. Nadira tidak merasakan kepuasan mendengar kabar itu. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang pernah ia cintai, yang telah menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan dan ketidakjujuran. Tapi rasa kasihan itu tidak cukup untuk membuatnya goyah. Keputusannya sudah final. Presentasinya yang dijadwalkan ulang berjalan dengan sukses gemilang. Ia menuangkan seluruh energi, ide, dan semangatnya ke dalam proyek itu. Kliennya sangat terkesan. 2 minggu kemudian, surat keputusan yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba di mejanya. Ia resmi dipromosikan menjadi direktur proyek, direktur termuda dalam sejarah perusahaan itu. Itu adalah sebuah kemenangan besar. Bukan hanya secara profesional, tapi juga secara pribadi. Ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa mencapai puncak karirnya tanpa ada seorang pria pun di sisinya. Ia adalah arsitek dari kehidupannya sendiri, dan ia sedang membangun sebuah mahakarya. Setelah perceraiannya selesai, hal pertama yang ia lakukan adalah merombak total rumahnya. Ia menyewa desainer interior, menjual beberapa perabotan yang mengingatkannya pada Gilang, dan mengubah tata letak ruangan. Ia mengecat ulang dinding kamar mereka dengan warna biru laut yang menenangkan, mengganti tempat tidur ukuran king mereka dengan tempat tidur yang lebih kecil namun lebih nyaman untuk dirinya sendiri. Ia mengubah ruang kerja Gilang yang berantakan menjadi sebuah studio yoga dan meditasi, lengkap dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Rumah itu kini benar-benar menjadi cerminan dirinya. Sebuah tempat perlindungan yang tenang, elegan, dan penuh dengan energi positif. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan baru. Ia mendaftar di kelas memasak masakan Italia, hobi yang sudah lama ingin ia coba. Ia mulai rutin berolahraga lari di taman setiap akhir pekan. Ia juga kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lamanya yang sempat terabaikan selama ia sibuk mengurus rumah tangganya. Suatu Sabtu sore, ia mengundang Gita dan beberapa teman dekatnya untuk makan malam di rumahnya yang baru. Mereka duduk di teras belakang, menikmati angin sepau-sepau dan hidangan pasta buatannya sendiri. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan mengenang masa lalu. "Kamu terlihat berbeda, Nat," kata Gita sambil menatapnya lekat. "Kamu terlihat bahagia, benar-benar bahagia." Nadira tersenyum, senyum yang tulus dari hati. "Aku memang bahagia, Git. Rasanya seperti aku baru saja terbangun dari tidur panjang. Aku akhirnya menemukan diriku kembali." Malam itu, setelah teman-temannya pulang, Nadira duduk sendirian di teras belakangnya, menatap langit malam yang cerah bertabur bintang. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa utuh. Ia tahu, luka dari pengkhianatan itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu kini telah menjadi bagian dari dirinya. Sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan ia siap menulis ceritanya sendiri, halaman demi halaman,
dengan tinta kebahagiaan dan kebebasan. 1,5 tahun berlalu sejak malam di mana Nadira menutup pintu untuk Gilang dan masa lalunya. Waktu, seperti yang sering dikatakan orang, adalah penyembuh yang handal. Bagi Nadira, waktu tidak hanya menyembuhkan, tapi juga membangun. Ia membangun karirnya hingga ke puncak, membangun kembali lingkaran sosialnya yang sempat meredup, dan yang terpenting, ia membangun kembali dirinya menjadi versi yang lebih baik dan lebih kuat. Posisinya sebagai direktur proyek membuatnya semakin sibuk, tapi ini adalah jenis kesibukan yang ia nikmati. Ia memimpin timnya dengan visi yang jelas, menangani proyek-proyek skala besar dengan kepercayaan diri yang tinggi, dan mendapatkan pengakuan serta rasa hormat dari kolega dan atasannya. Ia tidak lagi bekerja keras untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi untuk kepuasan dirinya sendiri. Kehidupan pribadinya pun berkembang. Ia mulai berani membuka hatinya kembali, meskipun dengan sangat hati-hati. Ada seorang pria, seorang arsitek lanskap yang ia temui di salah satu proyeknya, yang mulai mendekatinya. Pria itu dewasa, tenang, dan menghargai Nadira sebagai seorang profesional sekaligus sebagai seorang wanita. Mereka beberapa kali pergi makan malam, membicarakan pekerjaan, seni, dan kehidupan. Nadira tidak terburu-buru. Ia menikmati proses perkenalan itu, membiarkan semuanya mengalir secara alami. Ia sudah belajar bahwa fondasi sebuah hubungan bukanlah cinta yang menggebu-gebu, melainkan rasa saling menghargai dan kejujuran. Di tengah kehidupannya yang semakin tertata dan membahagiakan, kabar tentang mereka yang pernah melukainya sesekali masih sampai ke telinganya, biasanya melalui Gita yang punya jaringan pertemanan yang luas. Kabar-kabar itu terdengar seperti sebuah cerita tragis dari dunia lain. Dunia yang sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Nadira. Gilang adalah tokoh utama dalam cerita tragis itu. Setelah ditinggalkan oleh Bella, hidupnya benar-benar terjun bebas. Ia kehilangan apartemen sewanya karena tidak mampu membayar. Ia mencoba kembali ke rumah orang tuanya. Namun ayahnya, yang malu dengan perbuatannya, menolaknya mentah-mentah. Ia akhirnya tinggal menumpang dari satu rumah teman ke rumah teman lainnya, hidup dari belas kasihan orang. Ia mencoba membangun kembali usahanya, namun tanpa modal dan koneksi yang dulu sering ia dapatkan melalui nama besar Nadira, tidak ada satupun investor yang mau meliriknya. Reputasinya sebagai pria yang menumpang hidup pada istri dan berselingkuh ternyata menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Ia menjadi bahan gunjingan, sebuah contoh nyata dari pria gagal. Nasib Bella, sang selingkuhan, ternyata tidak lebih baik. Setelah meninggalkan Gilang, ia memang berhasil mendapatkan pria kaya lain. Namun, sifat materialistis dan manjanya ternyata tidak bisa ditoleransi dalam jangka panjang. Ia kembali ditinggalkan, kali ini dengan cara yang lebih menyakitkan. Ia terlilit hutang kartu kredit yang membengkak, sisa-sisa gaya hidup mewahnya yang tidak bisa ia lepaskan. Ibu Marisa, ibunya, yang dulu begitu membanggakan calon menantu seperti Gilang, kini harus ikut menanggung malu dan beban hutang anaknya. Mereka terpaksa menjual banyak barang berharga dan pindah ke lingkungan yang lebih sederhana. Dan Winda, kakak ipar yang menjadi komplotan utama dalam sandiwara itu, juga mendapatkan bagiannya. Kebohongannya tentang sakit keras akhirnya terbongkar di kalangan keluarga besar. Ia dikucilkan. Saudara-saudara yang lain menjauhinya, menganggapnya sebagai wanita licik yang tega menipu adik iparnya sendiri demi keuntungan pribadi. Bisnis online kecil-kecilan yang ia banggakan pun bangkrut. Tanpa dukungan Gilang, yang dulu sering memberinya modal dari uang Nadira, dan dengan citra yang sudah terlanjur buruk, tidak ada lagi yang mau membeli produknya. Ia menjadi sosok yang kesepian dan penuh penyesalan. Nadira mendengarkan semua cerita itu dengan emosi yang datar. Tidak ada rasa senang atau puas yang meluap-luap. Ia hanya melihatnya sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan. Mereka telah menanam angin, dan kini mereka harus menuai badai. Itu adalah hukum alam, hukum karma. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Semesta telah mengambil alih dan mengirimkan tagihannya masing-masing. Suatu Jumat sore yang cerah, Nadira memutuskan untuk pulang kerja lebih awal. Ia merasa butuh sedikit waktu untuk dirinya sendiri sebelum akhir pekan. Ia mengemudikan mobil barunya,
Sebuah sedan Eropa berwarna biru tua yang elegan, hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri setelah berhasil menyelesaikan proyek terbesarnya. Ia memutar lagu-lagu klasik yang menenangkan, menikmati pemandangan kota dari balik kemudinya. Saat sedang berhenti di sebuah persimpangan lampu merah di kawasan yang cukup padat dan sedikit kumuh, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Pemandangan yang membuatnya menghentikan senandung kecilnya. Di depan sebuah warung makan sederhana yang tampak ramai, terlihat seorang pria dan seorang wanita sedang beradu mulut dengan cukup keras. Pria itu tampak kurus, rambutnya gondrong tak terawat, dan pakaiannya kusam. Wanita di hadapannya juga tak lebih baik. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat lelah dan penuh amarah, dengan riasan murah yang sedikit luntur. Mereka saling mendorong dan menunjuk-nunjuk, menjadi tontonan gratis bagi para pengunjung warung dan pejalan kaki. Nadira menyipitkan matanya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali kedua sosok itu. Pria itu adalah Gilang, dan wanita itu adalah Bella. Mereka terlihat begitu berbeda. Aura kemewahan yang dulu melekat pada mereka telah hilang tak berbekas, digantikan oleh aura keputusasaan dan kemiskinan. Pertengkaran mereka, dari gerakan bibir yang bisa Nadira baca, sepertinya lagi-lagi soal uang. Gilang menuduh Bella menghabiskan sisa uang yang mereka miliki, sementara Bella balas membentak Gilang sebagai pria tidak berguna yang tidak bisa memberinya nafkah. Tiba-tiba, seorang pria berbadan tegap keluar dari warung itu. Sepertinya pemilik warung. Ia membentak Gilang dan Bella, menyuruh mereka untuk tidak membuat keributan di depan tempat usahanya. Pria itu bahkan sempat mendorong bahu Gilang hingga terhuyung ke belakang. Gilang tidak melawan. Ia hanya bisa menunduk pasrah, menerima penghinaan itu. Saat itulah, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil-mobil di belakang Nadira mulai membunyikan klakson. Nadira tersadar dari lamunannya. Ia mengalihkan pandangannya dari pemandangan menyedihkan itu, kembali menatap ke jalan di depannya. Ia menginjak pedal gas perlahan, dan mobilnya pun melaju, meninggalkan persimpangan itu. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Kwitansi karma telah lunas terbayar di depan matanya, di sebuah warung makan pinggir jalan yang berdebu. Dan ia adalah saksi bisu dari penagihan itu. Nadira terus mengemudikan mobilnya, menjauh dari persimpangan jalan itu. Pemandangan Gilang dan Bella yang sedang bertengkar hebat, dipermalukan di depan umum, terus terbayang di benaknya. Ia mencoba menganalisis perasaannya. Adakah rasa iba? Sedikit. Bagaimanapun, Gilang adalah pria yang pernah mengisi sebagian besar hidupnya. Melihatnya jatuh begitu dalam tentu menimbulkan sedikit rasa kasihan. Seperti melihat orang asing yang sedang tertimpa musibah. Lalu, adakah rasa puas? Nadira merenung. Ini bukanlah rasa puas yang meluap-luap seperti seorang pemenang yang mengalahkan musuhnya. Ini lebih seperti sebuah perasaan lega yang dalam. Lega karena ia telah berhasil keluar dari lingkaran toksik itu sebelum ia ikut terseret ke dalamnya. Lega karena keputusannya 1,5 tahun yang lalu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ia merasa seperti baru saja menonton adegan terakhir dari sebuah film yang buruk, dan ia lega film itu akhirnya berakhir. Saat mobilnya memasuki jalan tol yang lengang, ia menyalakan Bluetooth dan menelepon Gita. "Git, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja aku lihat," kata Nadira. Nadanya terdengar ringan, hampir geli. "Apa? Kamu akhirnya bertemu dengan arsitek lanskap tampan itu lagi?" goda Gita. Nadira tertawa kecil. "Bukan. Ini lebih seru. Aku baru saja melihat Gilang dan Bella." "Oh ya? Di mana?" "Di acara sosialita mana lagi mereka tebar pesona?" tanya Gita sinis. "Bukan di acara sosialita, Git. Tapi di depan warteg," jawab Nadira. Ia kemudian menceritakan dengan detail apa yang baru saja ia saksikan. Pertengkaran mereka, penampilan mereka yang kucel, hingga bagaimana mereka diusir oleh pemilik warung. Terdengar suara tawa meledak dari seberang telepon. Gita tertawa begitu keras hingga Nadira harus menjauhkan ponsel dari telinganya. "Aku tidak percaya ini. Warteg? Ya Tuhan, karma itu memang punya selera humor yang luar biasa. Aku harap kamu sempat mengambil foto mereka.
seru Gita di sela-sela tawanya. Sayangnya tidak. Lampunya keburu hijau. Jawab Nadira. Tapi pemandangan itu sudah terekam jelas di kepalaku. Mereka benar-benar terlihat menyedihkan. Menyedihkan? Mereka pantas mendapatkannya. Nat, mereka pantas mendapatkan setiap detik penderitaan itu. Ingat tidak bagaimana sombongnya mereka saat di mal waktu itu? Sekarang, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, kata Gita sengit. Nadira terdiam sejenak, memikirkan perkataan sahabatnya. Gita benar. Ia teringat kembali pada hari itu. Hari di mana hatinya hancur berkeping-keping. Ia teringat wajah Angku Gilang, senyum manja Bella, dan tatapan meremehkan dari Winda dan Ibu Marisa. Mereka semua menertawakan kebodohannya di belakang punggungnya, menikmati hasil kerja kerasnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dan sekarang, keadaan telah berbalik 180 derajat. Mereka yang dulu berada di atas, kini berada di paling bawah. Mereka yang dulu menertawakan, kini menjadi bahan tertawaan. Sebuah kesadaran baru muncul di benak Nadira. Ia tidak perlu merasa kasihan pada mereka. Mereka telah memilih jalan hidup mereka sendiri. Dan jalan itu membawa mereka ke warung makan pinggir jalan yang berdebu itu. Sementara ia telah memilih jalan yang berbeda. Jalan yang penuh kerja keras, integritas, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dan jalan itu membawanya ke sini, duduk di dalam mobil mewah hasil jerih payahnya, menuju rumah indah yang menjadi istananya, menuju kehidupan yang ia bangun sendiri dengan tangannya. Saat itulah, sebuah senyum simpul mulai terukir di bibir Nadira. Senyum itu perlahan melebar, dan tanpa ia sadari, sebuah tawa kecil yang renyah keluar dari mulutnya. Bukan tawa jahat atau tawa penuh kemenangan, melainkan tawa lega. Tawa seseorang yang telah berhasil melewati badai terburuk dalam hidupnya dan kini bisa melihat pelangi yang indah. Ia menertawakan ironi kehidupan. Ia menertawakan betapa cepatnya roda nasib bisa berputar. Dan ya, mungkin ia juga sedikit menertawakan pemandangan menyedihkan yang baru saja ia lihat. Bukan untuk menghina mereka, tapi lebih sebagai penanda bahwa ia sudah benar-benar sembuh. Ia sudah bisa melihat penderitaan mereka tanpa merasakan sakit di hatinya lagi. Penderitaan mereka kini hanyalah sebuah lelucon kosmik. Sebuah anekdot yang akan ia ceritakan kepada Gita sambil minum kopi di akhir pekan. Kamu tertawa, Nat? Tanya Gita, mendengar suara tawa sahabatnya. Akhirnya, itu suara yang ingin aku dengar. Iya, Git. Aku tertawa, jawab Nadira, masih dengan sisa senyum di bibirnya. Rasanya aneh, tapi juga melegakan. Ia menaikkan volume musik di mobilnya, membiarkan alunan nada-nada indah memenuhi kabin. Ia membuka sedikit jendela mobilnya, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Ia merasa begitu hidup, begitu bebas. Masa lalunya yang suram kini benar-benar terasa seperti sebuah titik kecil di kaca spionnya. Semakin lama semakin mengecil, sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Di depannya, jalan tol terbentang lurus dan cerah, seolah tak berujung. Sama seperti masa depannya. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, melaju kencang menuju matahari terbenam, menuju babak-babak baru dalam hidupnya yang ia tahu akan jauh lebih indah. Kisah tentang Gilang dan pengkhianatannya telah benar-benar berakhir. Dan ia, Nadira, adalah satu-satunya pemenang dalam cerita ini.